Drama terus, mana yang benar kabur ke Arab karena Ahok, chat, atau diundang umroh? Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Rizik akhirnya mengungkapkan alasan dirinya melarikan ke Arab Saudi pada tahun 2017 lalu. Dia mengatakan bahwa dirinya terpaksa pergi meninggalkan Indonesia guna menghindari konflik. Karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan juga pertumpahan darah, katanya. Percaya, saya rasa siapapun tahu kalau Rizik bukan kabur karena takut konflik, tapi takut karena diciduk akibat kasus chat. Chat yang terbongkar ini sangat memalukan dan meruntuhkan wibawanya sebagai imam besar yang selalu teriak sok benar dan paling suci. Nama Ahok diseret oleh Rizik saat membacakan pledoi. Masa takut karena Ahok? Takut ada yang balas dendam? Lah, bukannya sudah didukung 7 juta orang yang siap jadi tameng dan dipanggang ria di bawah terik matahari hanya dengan sebungkus nasi. Ngapain takut lagi kalau sudah punya masa sebanyak itu? Jumlah populasi di Singapura aja tidak sebanyak itu. Hehehe. Sebenarnya kalau mau logis, Rizik lebih takut soal chat ini. Makanya lebih punya alasan kuat untuk kabur dan ini terkait nama baik. Bayangkan, katanya ulama, akhlak dianggap baik, tapi terlibat dalam hal mesum. Ibarat kepala disambar geledek. Saat menantang pihak lain, Rizik tidak takut karena punya masa. Soal hal mesum, ini beda cerita. Pendukung tak bisa menolong. Malu diketahui dan ditertawakan seluruh orang di dunia ini. Martabat hancur berantakan. Apalagi isi chatnya sungguh keterlaluan fantastis. Hehehe. Makanya lebih baik menyeret nama Ahok sebagai alasan untuk kabur ke Arab Saudi. Ucapan Rizik, kapan bisa dipercaya? Sewaktu pulang, apakah ada yang mencatat beberapa kali kubur Rizik sudah berbohong? Sakit tapi ngaku sehat. Hasil tes swab dirumorkan positif tapi dibilang fitnah. Menyeret nama Ahok lebih logis. Kalau menyeret nama Firza, ini bakal jadi tertawaan lagi. Rizik bakal dihina dan disindir sampai pingsan berdiri. Malu sekali itu. Makanya sampai kini dia dan pendukungnya tak pernah menyerempet soal itu. Lalu pernah ada kabar dirinya kabur ke Arab Saudi bukan karena hal di atas, tapi karena diundang Raja Arab secara khusus untuk menjalani ibadah umroh. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang benar? Apakah kabur karena kena balas dendam karena konflik dari Ahok? Malu chat ketahuan publik atau diundang raja untuk umrah? Kalau hakimnya bisa melihat logika ini, pasti bakal ketawa dan pantas menilai kalau pledoi Rizik ini cacat dan juga tidak logis. Ibarat pledoi yang dikarang asal-asalan oleh anak kecil yang ngambek membabi buta. Rizik sebenarnya sempat mengambil izin tinggal di Arab Saudi selama setahun dan berharap sepulangnya nanti kondisi bisa kembali normal dan juga tenang. Tapi dia mengaku dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan, katanya. Tak usah bilang dicekal, Bikang aja takut dan tak punya nyali untuk pulang. Saking lamanya mau pulang tapi tak berani, akhirnya overstay dan kena masalah, dan tidak bisa keluar dari sana karena harus bayar denda besar. Ini lebih logis sebenarnya. Ngapain negara takut dengan Rizik yang penakut ini? Untuk apa negara capek-capek menyekal Rizik? Toh, kita semua di sini sudah tidak sabar Rizik disidang soal chat itu. Situ saja yang penakut tak berani pulang, lalu ngakunya dicekal supaya terdengar tidak terlalu memalukan. Bukan hanya kasus chat, tapi juga beberapa kasus lainnya yang belum diusut. Ternyata dia pulang tahun lalu dan cari penyakit tambahan. Malah menambah 3 kasus baru, ditahan pula. Ormas dilengsarkan pula, petingginya satu per satu diciduk, pendukungnya tak berkutik. Rizik menyalahkan pihak lain dalam pledoi, artinya ada indikasi dia tidak merasa menyesal atas kesalahannya. Dia seolah yakin orang lain yang harus tanggung jawab. Makanya sering dibilang arogan tetaplah arogan. Bagaimana menurut Anda? Payah, Rizik nangis saat baca pledoi. Gak garang kayak dulu. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Payah, Rizik kehilangan wibawa. Sejak dulu dia terkenal garang, galak, dan mengerikan. Tapi saat dia membaca pledoi, memalukan banget. Rizik menangis saat baca pledoi.
Ini bukan berita bohong. Dia menangis, imam besar banyak pendukung. Bicara lantang, ceramah berapi-api. Tapi pada saat terkena masalah besar, dia langsung merengek minta diampuni. Ternyata, orang sehebat dia pun bisa nangis dan tidak berdaya. Semua pihak dia seret, narasi-narasi konyol pun dimainkan. Salah satunya adalah Rizik menyebut kasusnya saat ini adalah bentuk balas dendam karena telah membuat Basuki Ahok diadili dalam kasus penistaan agama. Dia mengaku banyak mendapat serangan. Kala itu para oligarki sangat yakin bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuji-puji oleh para tokoh nasional dan juga pengamat, kata Rizik. Menurut saya, ini pledoi yang sangat blunder. Pledoi dengan menyalahkan pihak lain adalah salah satu kesalahan yang membuat pledoi menjadi tidak solid. Tapi kita paham, Rizik tidak punya senjata lain untuk membela diri, makanya mencari kambing hitam. Menjijikan. Rizik juga mengungkit soal buzzer RP, bayaran yang menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Bahkan, Rizik juga bicara soal pengerahan dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Juga penerbitan fatwa-fatwa sesat dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Ini benar-benar pledoi dari orang yang sudah sangat stres dan putus asa. Orangkah Rizik bisa bicara soal dukun, selalu bela agama, mengaku paling suci dan punya kafling surga. Masa percaya soal dukun-dukunan? Fatwa sesat dari ulama gadungan? Ini malah sangat lucu sekali. Bukankah itu mereka sendiri? Maling teriak maling. Bukan hanya itu saja, Rizik juga mengklaim adanya serangan intelijen hitam saat berupaya merongrong Ahok. Dia membeberkan banyak rekayasa kasus padanya. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariah Megamendung di Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh para aparat penegak hukum, kata Rizik. Saya pun di kota suci Mekah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi. Sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia, katanya. Intinya, pledoi yang dibacakan adalah ngawur dan Rizik sudah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Isinya tidak lebih dari narasi penuh ilusi dan konspirasi asal-asalan. Kenapa tidak sebut itu adalah rekayasa intelijen CIA dan FBI? Atau ada konspirasi alien dari planet lain? Tidak usah bicara soal intimidasi, padahal kelompok mereka paling sering melakukan intimidasi dan juga tekanan lewat pengerahan massa doyan nasi bungkus. Tak usah sok benar padahal paling munafik. Pledoi ini penuh dengan hal-hal yang menggelikan. Pakai acara nangis pula, yakin nangis karena menyesal atau nangis karena terpaksa? Malu lah nangis kayak gitu. Orang seperti ini sudah 2 kali dipenjara pun tidak pernah kapok. Yakin kalau dia bebas nanti tidak akan bikin ulah lagi. Awalnya teriak-teriak dan marah-marah kepada jaksa, akhirnya nangis-nangis cari simpati hakim. Begitulah drama basi yang memalukan. Kalau mau seret Ahok, oke, makan toh karma Ahok. Satu persatu akan dipermalukan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menurut Anda?